Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Piala Dunia U17 sudah usai dengan Jerman keluar sebagai juaranya. Tapi di balik itu semua ada beberapa fakta yang terjadi dan ini akan kita rekap sedikit ya. Yang pertama, Timnas Indonesia U17 meskipun gagal lolos di babak grup, tapi faktanya prestasi Timnas U17 Indonesia ini di Piala Dunia lebih tinggi dibanding negara-negara yang peringkatnya di atas Indonesia. Indonesia yang notabene di ranking FIFA ada di urutan 146 dunia, justru ada di atas Korea Selatan yang posisi di ranking dunia ada di urutan 20 yang cuma jadi juru kunci di grup E. Lalu juga Indonesia ada di atas Polandia yang posisi di ranking FIFA itu urutan 21 dunia yang cuma jadi juru kunci grup D. Indonesia pun di atas Kanada yang posisi di ranking FIFA itu urutan 22 yang cuma jadi juru kunci grup B. Dan tentu saja di atas Panama yang posisi di ranking dunia urutan 19 dunia yang cuma jadi juru kunci grup A. Yang kedua, Timnas Mali U17 jadi tim kuda hitam di Piala Dunia U17 ini. Tim yang ada di peringkat 51 dunia ini justru berhasil menyabet gelar peringkat 3, bahkan bisa mengalahkan Argentina saat perebutan posisi 3. Dan banyak pengamat mengatakan andai saja di semifinal Mali ini nggak dapat kartu merah, mungkin Mali lah yang akan melangkah ke final. Yang ketiga, gelar perdana bagi Timnas Jerman U17. Ya, sejak ikut kejuaraan ini selama 11 kali, Jerman akhirnya bisa rasakan gelar juara Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya. Justru saat Piala Dunia U17 digelar di Indonesia, yang kebetulan Federasi Jerman bekerja sama dengan Federasi Indonesia. Yang keempat, Timnas Inggris jadi tim tersubur di Piala Dunia ini dengan cetak 13 gol dan cuma kebobolan 3 gol saja. Sayang, Timnas Inggris kalah di babak 16 besar oleh Uzbekistan. Yang kelima, Kaledonia Baru jadi tim terburuk di Piala Dunia U17 ini dengan tak pernah menang sekalipun dan jadi lumbung gol para peserta lain. Tercatat Kaledonia Baru kebobolan 24 gol dari 3 laga. Yang keenam, target penonton tercapai. Total penonton hingga putaran final ini adalah 437.375 penonton. Jumlah ini memang kalah dari penonton Piala Dunia U17 2017 Chili yang mencapai 482.490 penonton. Tapi jadi jumlah penonton terbanyak kedua sepanjang sejarah Piala Dunia U17 digelar. Yang kedelapan, termurah. Ya, Piala Dunia U17 Indonesia jadi Piala Dunia termurah sepanjang sejarah, yakni dari segi tiket, akomodasi, dan konsumsi. Untuk urusan tiket saja, yang paling mahal itu di Indonesia 600.000 itu untuk kategori VVIP. Nah, harga 600.000 ini paling murah sepanjang sejarah Piala Dunia U17, di mana tiket termahal Piala Dunia U17 itu dicatatkan oleh Uni Emirat Arab di tahun 2013 silam. Dengan harga tiket termahal saat itu adalah 4 juta rupiah. Lalu akomodasi pun menjadi yang paling murah sepanjang sejarah gelaran Piala Dunia U17. Baik dari harga transportasi maupun harga hotel di Indonesia ini paling murah di antara seluruh negara yang pernah menjadi tuan rumah. Begitupun dengan konsumsi, harga makanan di Indonesia dianggap yang paling murah di seluruh tim peserta Piala Dunia U17 ini. Hal ini terjadi lantaran harga tukar nilai rupiah yang cukup murah, membuat harga-harga ini dianggap cukup murah untuk tim-tim peserta. Lalu berapa keuntungan yang didapat FIFA dari hasil Piala Dunia U17 ini? Nah, kalau ini kami nggak tahu pasti ya, sebab selain dari harga tiket ada juga dari hak siar televisi di seluruh dunia. Tapi yang jelas, jika melihat reaksi Gianni Infantino yang ngakunya puas dan akan menunjuk Indonesia lagi di ajang-ajang FIFA selanjutnya, ini membuktikan jika keuntungan yang didapat FIFA di ajang ini 3 kali lipat dibanding dengan modal awal.
Kita ke berita Liga 1. Hatur nuhun David da Silva. Lah, aya naon iya kok hatur nuhun? Tenang, ini bukan soal hatur nuhun perpisahan kok. Cuma sekedar mau ucapin terima kasih aja sama DDS. Kenapa emangnya? Sebab gak bisa kita pungkiri, selama 2 musim berseragam Persib Bandung, David da Silva selalu konsisten bersaing di jajaran top scorer Liga 1. Meskipun musim lalu kalah dari Matius Pato di Borneo FC dan musim ini masih bersaing dengan Gustavo Almeida di Persija. Tapi kita nggak bisa memungkiri akan sangat sulit bagi striker Persib manapun melampaui catatan David da Silva. Ya, David da Silva adalah top scorer sepanjang masa Persib saat ini dan cuma butuh 2 musim aja buat lakukan hal ini. Meskipun DDS ini banyak hatersnya di kalangan bobotoh kardus, tapi kami rasa sangat pantas DDS ini disebut King of Persib saat ini, mengalahkan King Eze. Gimana, setuju nggak? Tapi tentunya pencapaian David da Silva ini nggak bisa lepas dari peran semua pihak, baik pelatih maupun pemain lain, dan tentu saja sang tandem, yakni Ciro Alves. Musim ini duet roda ini sudah catatkan total 25 gol yang terbagi 11 gol milik Ciro Alves dan 14 gol milik David da Silva. Nah, kita akan rekap nih, ada duet-duet siapa lagi nih yang kemungkinan akan menyusul duet roda di Persib dengan torehan-gorehan golnya ya. Yang pertama, duet Almeida dan Dedik Setiawan Arema FC dengan 18 gol, yakni Almeida 14 gol dan Dedik 4 gol. Tapi sayangnya Almeida pindah ke Persija, sementara di Persija saat ini top skorernya adalah Rio Matsumura dengan 7 gol. Jadi total Almeida plus Rio maka akan menjadi 21 gol. Yang kedua, duet Carlos Fortes plus Gali Freitas di PSIS Semarang dengan total 17 gol sementara ini, yakni Fortes 9 gol dan Gali 8 gol. Yang ketiga, duet Lili Pali plus Cadenazzi Borneo FC dengan 16 gol, yakni Lili Pali 9 gol dan Cadenazzi 7 gol. Yang keempat, duet Alex Martin plus Egy Maulana Fikri di Dewa United dengan 16 gol, yakni Alex Martin 12 gol dan Egy Maulana Fikri dengan 4 gol. Nah, di antara 5 duet-duet ini, kira-kira duet mana nih yang akan jadi pemenang di akhir kompetisi? Nah, itu tadi soal top scorer dan duet terhebat atau tersubur sejauh ini ya. Nah, kita akan rangkum juga nih transfer terpanas di jendela paruh musim ini. Bukan soal nama besar aja, tapi juga intrik dan proses kepindahannya pun menjadi berita yang panas. Ada siapa aja ya? Yang pertama, William Pluim, PSM Makassar to Borneo FC. Disebut transfer panas sebab kepindahan Pluim dari PSM ke Borneo FC ini menjadi 2 versi. Versi minggat yang karena nggak digaji, lalu juga ada versi dicopot dianggap tua. Yang kedua, Gustavo Almeida, Arema to Persija. Ini pun sempat heboh sebab Almeida ini adalah top scorer sementara Liga 1. Tapi kenapa Arema justru meminjamkan top scorernya ke Persija Jakarta? Yang ketiga, Witan Sulaiman, Persija to Bayangkara FC. Ini pun sempat memancing emosi, khususnya fans Persija yang menyayangkan kenapa Persija pinjamkan Witan ke Bayangkara, sebab Witan lagi gacor-gacornya di Persija. Yang keempat, Putu Gede, Persib Bandung to Bayangkara FC. Putu Gede di Persib sendiri nggak gacor-gacor amat sih, tapi proses perpindahannya ini yang jadi bikin rame. Yakni bukan dengan sistem transfer, tapi cuma pakai surat tugas yang membuat sebagian bobotoh ini menghujat Bayangkara FC.
Yang kelima, Evan Dimas, Arema to PSIS. Disebut panas sebab Evan sebelumnya mengaku akan pensiun usai dikabarkan cedera oleh pelatih Arema Fernando Valente. Tapi kenyataannya Evans justru dibeli oleh PSIS Semarang dan sehat walafiat. Yang keenam, Kevin Rey Mendoza, KL City to Persib Bandung. Ini pun sempat rame, bukan karena Mendoza ini pindahnya ke Persib lo ya, tapi ternyata pihak KL City ini mengecam aksi pelatih Persib Bandung Boyan Hodak yang dianggap terlalu intervensi atau terlalu intens merayu Mendoza agar mau pindah ke Persib. Sementara KL City udah nawarin kontrak baru. Yang ketujuh, Ze Valente, Persebaya to Persik Kediri. Inilah salah satu transfer terpanas di jendela transfer ini. Hampir 2 bulan lamanya rumor Ze ini terus berkembang di media. Dan Ze pun dikaitkan dengan berbagai klub sebelum akhirnya memilih berlabuh ke Persik Kediri. Proses perpindahan Ze pun dianggap penuh kontroversi sebab alasan Ze dengan alasan Persebaya ini jauh berbeda. Yang kedelapan, Henhen Herdiana, Dewa United to Persib. Kalau Henhen ke Persib sih sebenarnya harusnya udah biasa aja ya, soalnya Henhen ini kan memang milik Persib. Tapi yang bikin rame adalah Henhen ini itu sempat dibuang oleh Luis Milla dan disayang oleh Dewa United, tapi diambil lagi oleh Boyan Hodak. Tapi proses pengambilannya ini justru harus mengorbankan satu pemain muda lain, yakni Robby Darwish. Yang kesembilan, Stefano Beltrame, Juventus to Persib Bandung. Transfer Beltrame ini menjadi panas sebab Beltrame ini membawa embel-embel klub ternama dunia, yakni Juventus. Yang ke-10, Raja Nainggolan to Bayangkara FC. Ini pun jadi salah satu transfer terpanas di jendela transfer ini. Sebab Nainggolan yang kenyang akan pengalaman di klub-klub elit Eropa justru main di Liga 1. Dan yang bikin lebih heboh justru mainnya di tim Bayangkara FC. Nah, dari 10 transfer terpanas di jendela transfer ini, yang mana menurut kalian yang paling heboh? Kalau pilihan Mimin sih tetap ya Putu Gede. Karena aneh aja gitu loh, cuma di Indonesia doang ada pemain yang diambil lagi cuma pakai surat tugas. Ini liga apa tarkam?